Dokter Aidan tidak bisa tidur setelah malam yang mencekam itu. Di matanya, gambar refleksi Hana di jendela Icu terus terulang. Dia berulang kali memikirkan bisikan yang didengarnya. Kami sudah menunggu lama. Dan itu membuatnya semakin gelisah. Apakah pasien-pasien itu masih hidup? Ataukah mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Paginya, Aidan memutuskan untuk menemui Linda, perawat senior yang sudah bekerja lama di rumah sakit ini. Ia berharap Linda bisa memberinya informasi lebih tentang Hana, atau tentang kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini mulai terungkap. Di ruang perawat, Aidan menemukan Linda sedang duduk di meja, menulis laporan. Ketika melihat Aidan masuk, Linda langsung menatapnya dengan ekspresi serius. "Ada yang ingin saya bicarakan, dokter," kata Linda dengan nada rendah. "Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Kau harus percaya padaku." Aidan duduk di hadapannya, menunggu penjelasan. "Perawat Hana bukanlah orang baru di sini," dilanjut Linda pelan. Dia sudah ada di sini sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin lebih lama dari yang kita tahu. Kami tidak pernah terlalu memikirkannya, sampai semuanya mulai terasa sangat aneh belakangan ini." Aidan bingung. "Apa maksudmu? Bukankah dia baru saja mulai bekerja kemarin?" Linda menggelengkan kepalanya. "Itu yang kami kira. Tapi aku ingat ada sesuatu yang aneh. Pasien yang meninggal, terutama yang di Icu, seringkali menyebut nama Hana sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Dan bukan hanya itu, Aidan, aku pernah melihat Hana di ruangan yang sama beberapa tahun yang lalu. Saat itu, ada insiden besar yang terjadi, sebuah kecelakaan besar yang merenggut nyawa banyak orang. Rumah sakit ini hampir ditutup karena itu." "Jadi apa hubungannya Hana dengan kejadian itu?" tanya Aidan, masih belum mengerti. Linda menarik napas panjang, seolah berat untuk melanjutkan. "Ada rumor yang beredar di antara kami, bahwa Hana bukan manusia biasa. Beberapa perawat lama percaya bahwa dia adalah roh yang terjebak di rumah sakit ini. Ada sesuatu yang terjadi pada perawat-perawat sebelumnya, dan mereka menghilang begitu saja." Aidan merasa tubuhnya kaku mendengar cerita ini. "Tapi mengapa sekarang, setelah semua tahun ini, dia muncul lagi?" Linda menatap Aidan dengan mata penuh ketakutan. "Itulah yang kami coba cari tahu, dokter. Tapi aku rasa kita sudah terlambat. Jika benar dia adalah roh, maka dia sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan siapa saja yang ada di sini." Malam itu, Aidan memutuskan untuk kembali ke ruang Icu, meski perasaannya semakin tidak nyaman. Ia perlu tahu lebih banyak. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk lebih lanjut atau bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Sesampainya di sana, suasana sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa pasien yang terhubung dengan mesin, sebagian besar tampak tidak sadarkan diri. Aidan mengamati sekitar, berusaha mencari sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Aidan menoleh, dan di ujung lorong, ia melihat sosok Hana sedang berjalan dengan tenang menuju ruang perawatan. "Hana?" seru Aidan, tidak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Hana berhenti sejenak, lalu berbalik. Senyumnya kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya, seakan dia tahu sesuatu yang tidak diketahui Aidan. "Ada apa, dokter?" tanya Hana dengan suara lembut, tetapi ada nada yang berbeda. Ada kekosongan yang membuat Aidan merinding. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Hana?" tanya Aidan dengan suara lebih tegas. Hana hanya tersenyum, langkahnya semakin mendekat. "Apa yang terjadi di sini adalah bagian dari takdir. Semua yang datang ke sini akan tetap berada di sini, dalam bentuk yang berbeda." Tiba-tiba, lampu di ruang Icu berkedip-kedip, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. Suara itu berasal dari para pasien yang terbaring tak bergerak. "Bantu kami ingin keluar. Kami tidak bisa pergi." Suara-suara itu terdengar semakin keras. Aidan merasa ketakutan yang luar biasa. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada bayangan gelap melintas di ujung lorong. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi gerakannya sangat cepat, terlalu cepat untuk seorang manusia biasa. Aidan berhenti sejenak, matanya terfokus pada bayangan itu. "Siapa itu?" Aidan bergumam. "Siapa yang kamu maksud?" Suara Hana muncul tiba-tiba di belakangnya, membuat Aidan terlonjak. Semua yang ada di sini sudah menjadi bagian dari rumah sakit ini. Hana melangkah lebih dekat, dan Aidan bisa merasakan hawa dingin yang begitu pekat mengelilinginya. Namun,
Sebelum Aidan bisa bertindak, Hana berbicara lagi dengan suara rendah, hampir seperti bisikan angin. Kamu akan tahu lebih banyak, dan kamu akan menyadari bahwa kamu sudah tidak bisa keluar dari sini lagi. Aidan merasa dunia di sekitarnya seperti berputar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu-lampu di sekitar ruang Icu terus berkedip-kedip, dan suara bisikan itu semakin ramai, hampir seperti teriakan orang-orang yang terperangkap dalam kegelapan. Apa yang kamu inginkan dari kami? Aidan berteriak, merasa putus asa. Tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka. Dokter, jawab Hana dengan suara yang berubah menjadi lebih seram. Mereka yang mati di rumah sakit ini, akan kembali. Seperti aku. Tiba-tiba, Aidan merasakan sebuah kekuatan mengendalikan tubuhnya, menariknya ke belakang. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia jatuh ke lantai. Ketika ia menoleh, dia melihat Hana berdiri di atasnya. Wajahnya berubah, tak lagi manusia. Sekarang, kamu akan ikut bersama kami, kata Hana dengan suara yang tidak bisa dikenali. Matanya kini tampak kosong, tidak ada lagi kemanusiaan di sana. Aidan merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan. Lampu terakhir di ruang Icu padam, dan ia terjatuh dalam keheningan yang mencekam. Dokter Aidan terbangun di tempat yang gelap, tubuhnya terasa kaku. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya ada bayangan-bayangan kabur yang bergerak cepat di antara kegelapan. Apa yang terjadi? Apakah dia sudah menjadi bagian dari rumah sakit ini? Dokter Aidan tidak bisa tidur setelah malam yang mencekam itu. Di matanya, gambar refleksi Hana di jendela Icu terus terulang. Dia berulang kali memikirkan bisikan yang didengarnya. Kami sudah menunggu lama. Dan itu membuatnya semakin gelisah. Apakah pasien-pasien itu masih hidup? Ataukah mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Paginya, Aidan memutuskan untuk menemui Linda, perawat senior yang sudah bekerja lama di rumah sakit ini. Ia berharap Linda bisa memberinya informasi lebih tentang Hana, atau tentang kejadian-kejadian aneh yang belakangan ini mulai terungkap. Di ruang perawat, Aidan menemukan Linda sedang duduk di meja, menulis laporan. Ketika melihat Aidan masuk, Linda langsung menatapnya dengan ekspresi serius. Ada yang ingin saya bicarakan, dokter, kata Linda dengan nada rendah. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Kau harus percaya padaku. Aidan duduk di hadapannya, menunggu penjelasan. Perawat Hana bukanlah orang baru di sini. Dilanjut Linda pelan, dia sudah ada di sini sejak bertahun-tahun lalu. Mungkin lebih lama dari yang kita tahu. Kami tidak pernah terlalu memikirkannya, sampai semuanya mulai terasa sangat aneh belakangan ini. Aidan bingung. Apa maksudmu? Bukankah dia baru saja mulai bekerja kemarin? Linda menggelengkan kepalanya. Itu yang kami kira. Tapi aku ingat ada sesuatu yang aneh. Pasien yang meninggal, terutama yang di Icu, seringkali menyebut nama Hana sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir mereka. Dan bukan hanya itu, Aidan, aku pernah melihat Hana di ruangan yang sama beberapa tahun yang lalu. Saat itu, ada insiden besar yang terjadi, sebuah kecelakaan besar yang merenggut nyawa banyak orang. Rumah sakit ini hampir ditutup karena itu. Jadi apa hubungannya Hana dengan kejadian itu? Tanya Aidan, masih belum mengerti. Linda menarik napas panjang, seolah berat untuk melanjutkan. Ada rumor yang beredar di antara kami, bahwa Hana bukan manusia biasa. Beberapa perawat lama percaya bahwa dia adalah roh yang terjebak di rumah sakit ini. Ada sesuatu yang terjadi pada perawat-perawat sebelumnya, dan mereka menghilang begitu saja. Aidan merasa tubuhnya kaku mendengar cerita ini. Tapi mengapa sekarang, setelah semua tahun ini, dia muncul lagi? Linda menatap Aidan dengan mata penuh ketakutan. Itulah yang kami coba cari tahu, dokter. Tapi aku rasa kita sudah terlambat. Jika benar dia adalah roh, maka dia sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan siapa saja yang ada di sini. Malam itu, Aidan memutuskan untuk kembali ke ruang Icu, meski perasaannya semakin tidak nyaman. Ia perlu tahu lebih banyak. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk lebih lanjut atau bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. Sesampainya di sana, suasana sudah sangat sepi. Hanya ada beberapa pasien yang terhubung dengan mesin, sebagian besar tampak tidak sadarkan diri. Aidan mengamati sekitar, berusaha mencari sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Aidan menoleh, dan di ujung lorong, ia melihat sosok Hana sedang berjalan dengan tenang menuju ruang perawatan. Hana, seru Aidan,
tidak bisa menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Hana berhenti sejenak, lalu berbalik. Senyumnya kali ini lebih menyeramkan dari sebelumnya, seakan dia tahu sesuatu yang tidak diketahui Aidan. "Ada apa, dokter?" ditanya Hana dengan suara lembut, tetapi ada nada yang berbeda. Ada kekosongan yang membuat Aidan merinding. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Hana?" ditanya Aidan dengan suara lebih tegas. Hana hanya tersenyum, langkahnya semakin mendekat. "Apa yang terjadi di sini adalah bagian dari takdir. Semua yang datang ke sini akan tetap berada di sini, dalam bentuk yang berbeda." Tiba-tiba, lampu di ruang Icu berkedip-kedip, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. Suara itu berasal dari para pasien yang terbaring tak bergerak. "Bantu kami ingin keluar. Kami tidak bisa pergi." Suara-suara itu terdengar semakin keras. Aidan merasa ketakutan yang luar biasa. Saat dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba ada bayangan gelap melintas di ujung lorong. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi gerakannya sangat cepat, terlalu cepat untuk seorang manusia biasa. Aidan berhenti sejenak, matanya terfokus pada bayangan itu. "Siapa itu?" Aidan bergumam. "Siapa yang kamu maksud?" Suara Hana muncul tiba-tiba di belakangnya, membuat Aidan terlonjak. Semua yang ada di sini sudah menjadi bagian dari rumah sakit ini. Hana melangkah lebih dekat, dan Aidan bisa merasakan hawa dingin yang begitu pekat mengelilinginya. Namun, sebelum Aidan bisa bertindak, Hana berbicara lagi dengan suara rendah, hampir seperti bisikan angin. "Kamu akan tahu lebih banyak, dan kamu akan menyadari bahwa kamu sudah tidak bisa keluar dari sini lagi." Aidan merasa dunia di sekitarnya seperti berputar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu-lampu di sekitar ruang Icu terus berkedip-kedip, dan suara bisikan itu semakin ramai, hampir seperti teriakan orang-orang yang terperangkap dalam kegelapan. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Aidan berteriak, merasa putus asa. "Tidak ada yang bisa lari dari takdir mereka, dokter," jawab Hana dengan suara yang berubah menjadi lebih seram. "Mereka yang mati di rumah sakit ini, akan kembali. Seperti aku." Tiba-tiba, Aidan merasakan sebuah kekuatan mengendalikan tubuhnya, menariknya ke belakang. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia jatuh ke lantai. Ketika ia menoleh, dia melihat Hana berdiri di atasnya, wajahnya berubah, tak lagi manusia. "Sekarang, kamu akan ikut bersama kami," kata Hana dengan suara yang tidak bisa dikenali. Matanya kini tampak kosong, tidak ada lagi kemanusiaan di sana. Aidan merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh kegelapan. Lampu terakhir di ruang Icu padam, dan ia terjatuh dalam keheningan yang mencekam. Dokter Aidan terbangun di tempat yang gelap, tubuhnya terasa kaku. Dia melihat sekeliling, tetapi hanya ada bayangan-bayangan kabur yang bergerak cepat di antara kegelapan. Apa yang terjadi? Apakah dia sudah menjadi bagian dari rumah sakit ini?